Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala azza wa jalla al-qail fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayat. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim minal ulama yang kami ta'zimi, yang kami taati, wabil khusus panjenenganipun Romo Ki Alhaj Nur Khalis Misbah, para asatid dan ustadzat, dan juga seluruh santri, juga pemirsa MA Bilingual Junwangi TV dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, nikmat kesyukuran yang luar biasa. Pada kesempatan hari ini kita bisa bersua kembali dalam acara tayangan Hikmah Ramadan THR dalam suasana Ramadan yang kita harapkan bisa menambah keilmuan kita, bisa semakin lebih kita maksimalkan ibadah kita, utamanya ibadah puasa Ramadan yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan sesuai dengan firman Allah adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semua berproses, berikhtiar, bermujahadah menjadi orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa, para santri yang budiman, ikhtiar mewujudkan pribadi yang terus bertakwa kepada Allah adalah tugas kita dalam hidup. Jangan sampai kita sudah merasa bahwa diri kita sudah menjadi orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam ayat terkait dengan perintah berpuasa dengan memulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita melihat pada Al-Quran, banyaknya fasilitas terbaik dari Allah, jaminan-jaminan terbaik dari Allah itu diprioritaskan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Pertama, takwa itu menjadi ukuran pasti dan jelas, ukuran kemuliaan manusia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang kedua, orang yang bertakwa insya Allah sudah dapat kebaikan-kebaikan hidup. Sebab orang yang bertakwa akan selalu bersama Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bahkan dalam hidupnya ketika ia menemukan masalah, Allah akan berikan jalan keluar dan juga Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bagaimana janjinya dalam surat At-Talaq ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan juga Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan pastinya orang yang bertakwa menurut Allah akan mendapatkan kesudahan yang baik. Wal aqibatu littaqwa. Oleh karenanya di momen kesempatan tayangan Hikmah Ramadan, kami mengajak kepada kita semua agar kita bisa jadikan Ramadan dengan tarbiyah puasa di dalamnya, kita bisa ikhtiarkan untuk mewujudkan diri kita sebagai pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Tentunya dengan menjalankan syariat puasa yang Allah perintahkan kepada kita, yang hikmah, rahasia, manfaat di dalamnya tidak semua orang mengetahui. Karena Allah menggunakan kata wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu baik bagi kalian jika kalian semua mengetahui manfaat, hikmah, rahasia di dalamnya. Yang jelas masih banyak manfaat, hikmah, rahasia yang tidak diketahui oleh manusia. Sebagaimana perintah di Al-Quran di ayat yang lain tentang perintah sholat Jumat dan zikir di dalamnya, yang itu dikatakan oleh Allah lebih baik daripada bisnis dunia apapun. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Para pemirsa MA Bilingual Junwangi TV rahimakumullah. Ada hikmah yang Allah didik kepada kita hambanya lewat puasa Ramadan yang Allah perintahkan kepada kita. Minimal ada 4 pendidikan besar Allah Subhanahu wa ta'ala lewat puasa Ramadan ini. Yang pertama adalah at-tarbiyah al-jismiyah, pendidikan jasmani agar diri kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah zahir batin. Sebab orang yang berpuasa ada kemungkinan besar bahwa dia akan memperoleh kesehatan yang sempurna. Sebab seperti yang disampaikan Nabi bahwa di antara unsur tubuh manusia itu ada satu unsur yang itu sangat berbahaya kalau kita penuhi terus-menerus, dan itu adalah batan ataupun perut. Sehingga kita perlu untuk menguras perut ini agar tidak selalu diisi dengan hal-hal yang berupa makanan ataupun yang sifatnya terus-menerus. Sumu tasihu, puasa kamu, sehat kamu. Yang kedua adalah tarbiyah ar-ruhiyah, pendidikan rohani. Sebab kita bukan hanya sebagai makhluk jasmani, tetapi juga makhluk rohani. Kalau misalkan tubuh kita butuh sahur, maka rohani kita butuh pitutur. Kalau jasmani kita butuh olahraga, maka rohani kita butuh olah jiwa. Dan ini penting sehingga kita bisa seimbang antara zahir dan batin. Para pemirsa, para santri rahimakumullah, yang berikutnya adalah dalam pendidikan Ramadan ada at-tarbiyah al-atifiyah wal ijtimaiyah, pendidikan emosi dan juga pendidikan kemasyarakatan. Kita dididik oleh Allah agar peka dengan lingkungan. Dengan puasa kita bisa belajar bagaimana kita merasakan perut kita merasa lapar, bagaimana penderitaan saudara kita yang mungkin dalam seharian sulit mendapatkan makanan seperti layaknya orang kebanyakan. Sehingga kita dianjurkan untuk it'am, memberikan makanan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Di situ ada pendidikan emosional. Dan yang terakhir adalah at-tarbiyah ar-rububiyah. Ini yang penting untuk dipahami, bahwa lewat puasa juga Allah mengajarkan kita agar kita kenal bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya lewat puasa yang di dalamnya ada semacam tarbiyah, ada tazkiyatun nufus, bagaimana kita mensucikan diri kita. Ada di situ di dalamnya perjalanan rohani, ar-rihlah ar-ruhiyah. Laksana kita naik gunung, kita akan bercapek-capek untuk kemudian menuju ke lereng gunung. Di tengah perjalanan kita akan bertemu dengan mungkin di situ ada rintangan-rintangan, ada banyak hal yang menyurutkan semangat kita untuk kemudian mengendorkan semangat kita agar tidak sampai kepada tujuan. Semakin tinggi naiknya kita ke lereng gunung, semakin besar tantangan pula. Tetapi kalau kita berijtihad terus-menerus,
dengan amalia terbaik, baik zikir dan menghidupkan suasana Ramadan, baca Quran dan sebagainya, terutama di 10 akhir Ramadan. Di situ disinyalir oleh para ulama bahwa di situ ada malam yang mulia, Lailatul Qadar, yang Laila artinya malam, Al-Qadar artinya adalah ukuran. Para mufassir mengartikan Al-Qadar itu salah satunya pengaturan Allah kepada manusia terkait dengan nasib-nasibnya. Al-Qadar juga bisa diartikan kemuliaan, karena ada ayat yang menyatakan wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya memuliakan. Jadi kadang memang Allah memberikan kemuliaan kepada manusia karena memang ia berikhtiar meraih itu, salah satunya dengan Lailatul Qadar. Dan perlu diingat para pemirsa bahwa malam ini hanya waktunya sempit, karena disinyalir tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun atas perintah Allah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Memberikan ucapan selamat, memberikan permohonan kepada Allah agar doa-doanya dikabulkan sampai terbitnya fajar. Dan kami harapkan kita semua bisa memanfaatkan momentum Ramadan lewat puasa Ramadan yang tidak hanya menahan lapar dan dahaga. Kita upayakan agar kita bisa mengekang diri kita. Hakikatnya pada puasa juga adalah belajar agar kita tidak tamak, tidak rakus, tidak terlalu cinta kepada dunia berlebihan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan baik, dan kita upayakan agar di akhir Ramadan ini menjadi penyempurna ibadah kita, dan kita harapkan kita bisa bersual kembali dengan Ramadan yang akan datang atas izin Allah Subhanahu wa taala dan atas perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.